Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 24 Desember akhir tahun bertepatan dengan besok hari raya saudara kita sebangsa kaum Nasrani yang mereka sebut dengan hari Natal. Maka ini merupakan momentum bagi kita untuk kembali mengingat kembali bagaimana sikap Islam terhadap Nasrani. Islam menjaga kerukunan beragama dan Islam memberikan contoh terbaik dalam toleransi beragama. Ini diakui oleh kawan dan lawan. Kalau hanya kawan yang bersaksi itu biasa. Tetapi ketika lawan bersaksi itu luar biasa. Maka banyak para ahli barat seperti Karl Armstrong yang bukunya banyak di Indonesia, Sejarah Kenabian, Perbandingan Agama, menjadi rujukan di IAIN dan sebagainya, Karl Armstrong. Kemudian Gustav Le Bon, orientalis. Apa yang mereka katakan? Tidak ada agama yang mengajarkan toleransi melebihi Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya jama'atal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan negeri, nikmat iman, sehingga dalam menjalani bonus umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan sebuah amal besar di hari yang besar, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat 2 rakaat yang akan kita dirikan. Mudah-mudahan amalan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi penutup segala nabi, pemimpin para anbiya dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada semua umat manusia petunjuk kehidupan yang sangat lengkap untuk kebahagiaan mereka, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini tanggal 24 Desember akhir tahun bertepatan dengan besok hari raya saudara kita sebangsa kaum Nasrani yang mereka sebut dengan hari Natal. Maka ini merupakan momentum bagi kita untuk kembali mengingat kembali bagaimana sikap Islam terhadap Nasrani. Islam menjaga kerukunan beragama dan Islam memberikan contoh terbaik dalam toleransi beragama. Ini diakui oleh kawan dan lawan. Kalau hanya kawan yang bersaksi itu biasa. Tetapi ketika lawan bersaksi itu luar biasa.
Maka banyak para ahli barat seperti Karl Armstrong yang bukunya banyak di Indonesia, Sejarah Kenabian, Perbandingan Agama, menjadi rujukan di IAIN dan sebagainya, Karl Armstrong. Kemudian Gustav Le Bon, orientalis. Apa yang mereka katakan? Tidak ada agama yang mengajarkan toleransi melebihi Islam. Makanya dalam sikap toleransi tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Dan itu disampaikan dengan bukti-bukti sejarah yang sangat lengkap. Ini masalah toleransi. Kemudian ada juga masalah salam Natal. Itu beda. Ya, apakah kita boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara? Seluruh ulama mengatakan tidak boleh. Ulama imam yang 4, mulai dari Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya melarang. Ini dapat dikatakan syibhul ijma', sudah kesepakatan, hampir kesepakatan seluruh ulama, dilarang mengucapkan selamat terhadap hari raya, karena hari raya itu berhubungan dengan akidah. Peringatan mereka terhadap suatu peristiwa dalam agama mereka itu berhubungan dengan akidah, dan itu haram. Bahkan memberikan telur itu dalam mazhab Hanafi dengan sangat detail. Jadi masalah mengucapkan salam itu bukan masalah baru, itu masalah yang sudah sangat lama. 1400 tahun yang lalu itu sudah menjadi perdebatan para ulama. Memberikan telur saja yang digunakan untuk perayaan mereka itu dilarang. Atau membuat di depan toko kita suatu hiasan-hiasan pernak-pernik dilarang. Karena itu bahagian daripada membesarkan agama yang disebut orang-orang kafir. Nah, ini pendapat para ulama. Demikian juga mayoritas ulama modern. Nah, ini sudah tidak perlu dah diperdebatkan lagi hal-hal yang seperti itu. Tetapi istimewa dengan kaum Nasrani, mereka itu cukup dekat dengan Islam. Sangat dekat dengan Islam. Dan mereka itu orang yang lembut. Dan tidak banyak permusuhan antara Islam dengan Kristen. Tidak banyak. Kecuali hal-hal yang dibuat-buat oleh para politikus. Perang salib. Perang salib itu bukan perang Islam Kristen. Itu adalah perang politik, perang dagang, perang ekonomi. Rasulullah membuktikan itu. Kenapa? Karena hubungan Islam dengan Nasrani sejak awal itu sudah sangat baik. Pertama, pendeta Buhairo, seorang Kristen. Rasulullah pergi ke Syam, lalu beliau melihat tanda-tanda kenabian di Rasulullah. Lalu Buhairo, pendeta Buhairo yang Kristen mengatakan kepada Abu Talib, paman Nabi, "Hai Abu Talib, ini ada ciri kenabian dari orang anak kamu ini. Janganlah kamu bawa sampai ke Syam berdagang, bawa dia balik ke Mekah. Saya takut nanti ada orang-orang yang iri, dicelakainya anak ini." Sepanjang jalan nampak ciri-cirinya. Dia duduk di bawah pohon, kemudian ketika dia berjalan dilindungi awan. Ciri-cirinya nampak oleh pendeta Buhairo. Dia seorang Kristen. Kemudian Najasyi. Begitu buruk perlakuan kaum Quraisy, para kerabat Rasul terhadap diri beliau, sehingga beliau hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di sana ada seorang Raja Najash, An-Najasyi. Dia itu seorang Kristen. Dan dia itu setelah mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib, paman Nabi, beliau sadar ini agama yang benar. Dan beliau meneteskan air mata ketika Quran dibacakan. Di saat itu memang belum masuk Islam. Tetapi akhirnya beliau masuk Islam dan disolatkan oleh para sahabat. Dan itu tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Najasyi akhirnya masuk Islam. Nah, ini persinggungan antara Islam dengan Kristen. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal paman Khadijah.
Paman Khadijah menguatkan iman Khadijah. Hai Khadijah, itu istri kamu itu hazamin namusi Musa. Ini tanda-tanda keimanan kenabian dari Nabi Musa. Seorang Kristen juga. Kemudian perjanjian yang indah antara Rasulullah dengan kaum Najran. Rasulullah melindungi kaum Kristen Najran. Dilindungi Rasulullah. Tetapi sedikit pun Rasulullah tidak pernah mundur daripada akidah mereka. Kami lindungi kalian, ya. Lakum malana wa alaikum ma alaina. Kalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara dengan kami. Hak sama, kewajiban sama. Kecuali dalam masalah beragama. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang dipegang. Dan tentang beragama, Rasulullah berdiskusi dengan mereka sangat indah. Tidak ada kata kasar, tidak ada kata membentak-bentak. Berdiskusi sangat ilmiah dengan orang Najran. Tetapi mereka itu keras. Tetap mengatakan bahawa Tuhan itu tiga, atau tiga dalam satu, atau satu dalam tiga, dan itu sama-sama tiga juga akhirnya. Tidak sesederhana yang bisa dipahami. Rasul mengatakan Allah itu ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Mereka bertahan, lalu Rasulullah mengajak mereka bersumpah. Sumpah pocong bahasa kitanya, yang disebut thumma nabtahil. Itu yang disebut dengan mubahalah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Hai orang Kristen Najran, kalau kalian masih tidak percaya dengan Islam yang aku bawa ini, dengan tauhid ajaran Nabi Ibrahim ini, maka mari kita bersumpah. Saya panggil anak saya Fatimah, semua istri saya, semua kerabat saya, kita sumpah laknat Allah untuk seluruh keluarga saya. Seandainya saya benar, laknat Allah untuk kalian semuanya. Seandainya saya salah, laknat Allah untuk saya. Mereka takut. Akhirnya mereka mundur. Dan itu dibolehkan akhir-akhir daripada perdebatan dengan orang-orang Nasrani. Dan itu berjalan dengan baik sampai Rasulullah meninggal. Ini juga suatu persinggungan yang baik antara Islam dengan Kristen. Kemudian Mekaukis, Kisra Persia itu merobek surat Rasulullah, mengajaknya masuk Islam. Kemudian Kaisar Konstantin di Syria, Bizantium Timur, itu tidak merobek surat Rasulullah, tetapi dia itu berdebat dengan baik. Hampir dia menerima ajaran Rasulullah, tapi ditolak oleh para masyarakatnya dan dia tidak mau. Kemudian ada Mekaukis dari Mesir, Kristen juga. Konstantin Kristen, kemudian Mekaukis juga Kristen. Mekaukis menolak dengan lembut dan dia memberikan hadiah kepada Rasulullah. Seorang budak wanita, kemudian ada madu, kemudian ada hewan, kemudian ada gandum. Dan itu diterima Rasulullah, hadiah dari orang Nasrani. Beliau minum gandum itu, beliau simpan kain yang dihadiahkan oleh Mekaukis, dan hubungan itu berjalan sangat baik. Dan ini suatu ajakan. Maka yang ditulis oleh Rasulullah itu kepada Kaisar Konstantin, itu sangat terkenal suratnya. Apa kata Rasulullah? Heraklius, Azimur Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Hai Heraklius, saya ucapkan selamat bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk yang benar. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku mengajak kamu wahai Heraklius untuk masuk Islam. Aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Jika kamu masuk Islam, Allah akan memberi kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Jika kamu tidak mau masuk Islam wahai Heraklius, maka atas kamu dosa-dosa semua orang Aryusiyin. Apa itu Aryusiyin? Nah, ini yang orang tidak banyak tahu tentang Aryusiyin. Aryusiyin adalah
kelompok Kristen yang mentauhidkan Allah. Bagi mereka Allah itu ahad. Dan kelompok inilah yang masuk Islam berbondong-bondong setelah terjadi penaklukan di Syam, di Syria dan Mesir. Ini disebut orang-orang Arius. Dan mereka ini dikejar-kejar, dibunuh, dibantai oleh kerajaan Romawi yang hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagi orang Bizantium Timur, bahkan apalagi Barat, itu Tuhan itu 3. Tetapi bagi sebahagian, termasuk Heraklius, kata riwayat dia termasuk kelompok Arius, mentauhidkan Allah dan hanya mengatakan Isa itu sebagai Nabi Allah. Makanya ini dikatakan oleh Rasulullah, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Wahai Heraklius, seandainya kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa-dosa orang-orang Arius. Arius seorang pendeta dan dia orang yang sangat hebat, seorang ilmuwan dalam agama Kristen yang mengatakan Tuhan itu Esa, tidak 3. Hidup tahun 256 sampai 336 Masehi. Dan dialah yang mendebat perdebatan besar dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi di Nikea atau Antioquia. Itu disebut konferensi Nikea. Seluruh pendeta Kristen seluruh dunia bermusyawarah. Apakah kita sepakati Isa itu sebagai Tuhan ataukah dia hanya sebagai Nabi? Orang-orang Arius mengatakan Isa itu hanyalah Nabiullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini kata Rasulullah, persinggungan ini dan dia tidak merobek surat Rasulullah. Heraklius tidak merobek surat Rasulullah. Nah, akhir kalam, ya bagaimana kita melihat bagaimana toleransi. Makanya kata-kata toleransi tidak perlu diajarkan. Ya, Umar bin Khattab sangat baik, bahkan dalam perang. Dalam perang apa kata Umar, kata Rasulullah, jangan kalian bunuh para pendeta. Jangan kalian hancurkan gereja-gereja. Jangan kalian hancurkan biara-biara. Itu perang. Masa bunuh membunuh, bantai membantai. Jangan bunuh para pendeta. Begitu sampai begitu toleransinya Islam, melindungi bagaimana orang itu beragama dengan baik. Tetapi ada beberapa poin penting tentang sikap kita yang perlu kita lihat dalam agama Kristen sebagai penutup daripada khutbah ini. Yang pertama, bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran tidak pernah mengakui dirinya itu anak Allah. Bahkan dalam hadis sahih, dalam hadis Bukhari Muslim, orang Kristen pun percaya bahwa Nabi Isa akan turun. Orang Islam pun percaya. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Isa nanti ketika turun fi Manaratil Bayda, di Menara Putih di dekat Palestina. Ketika itu salat subuh, Imam Mahdi sedang mengimami imam. Dan Nabi Isa menjadi imam. Yang jadi imam adalah Imam Mahdi, umat Rasulullah. Makmumnya adalah Nabi Isa. Makanya Rasulullah mengatakan, tuba lakum, berbanggalah kalian. Seorang Nabi menjadi makmum daripada salah seorang umatku. Maka Nabi Isa lah nanti yang akan membunuh Dajjal. Yang dia lakukan yang pertama menghancurkan salib. Salib itu lambang dia sebagai Tuhan dan itu akan dihancurkan Nabi Isa. Yang kedua, yaqtulul khanazir. Nabi Isa akan membunuh babi-babi yang dihalalkan dalam agama Nasrani dan itu haram. Ketiga, Nabi Isa akan menghukum dengan hukum Islam. Nah, ini bagaimana pandangan Islam terhadap agama Kristen. Yang kedua, seluruh tokoh-tokoh yang ada dalam Injil itu diakui dalam Islam. Kemuliaan Maryam, kemuliaan Zakaria, kemuliaan Yahya, keluarga Imran, itu sangat banyak kalau kita baca surah Al-Imran. Sangat detail. Kemudian apa kata Nabi Isa? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Nah, ini perkataan Nabi Isa. Kemudian permisalan penciptaan Isa.
bagaimana bantahan Allah terhadap orang-orang yang mengatakan rohnya Isa itu berarti bahagian dari Allah. Kamathali Adam, khalaqahu min turab. Sedangkan Adamnya dari tanah saya buat. Ini masih ada ibunya. Ini dibantah dalam Al-Quran. Kita merujuk kepada semua rujukan yang ada dalam Al-Quran. Maka secara sangat tegas Al-Quran mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Surah Al-Imran. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Isa Al-Masih. Ayat selanjutnya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan atau yang ketiga dari 3 Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu orang kafir. Kafir orang yang mengatakan seperti itu, dan dia itu masih dipandang lembut oleh Islam sehingga mereka itu disebut dalam Al-Quran bukan banyak dengan ucapan yang bukan kafir. Sebahagiannya kafir, sebahagian ahli kitab. Ahli kitab adalah sebutan bujukan. Bujukan. Bahkan dalam memberikan zakat ada mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum itu artinya apa? Bukan hanya orang yang sudah masuk Islam lalu kita beri zakat, tetapi para pemimpin-pemimpin non-Islam yang diharapkan keislamannya walaupun dia masih kafir boleh dikasih zakat. Seperti yang terjadi dengan Sofwan bin Umayyah dan sebagainya. Dia masih kafir, Rasulullah berikan zakat untuk dia. Karena dia diberikan zakat, dia mengatakan, dulu saya paling benci Nabi Muhammad, sekarang dia orang yang paling saya cintai. Banyak orang-orang yang dikasih zakat seperti itu oleh Nabi. Bahkan ada satu kaum yang diberikan setengah bukit penuh bersih kambing zakat, dan akhirnya dia masuk Islam dengan seluruh kaumnya. Dan itu ada aturannya, ada batas-batasnya. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Kembali kita mengenal dan bersikap dengan baik dalam batas-batas toleransi yang baik dengan saudara-saudara kita sebangsa kaum Nasrani. Kita jaga toleransi beragama, kita jaga kerukunan beragama dan teguh dalam pendirian beragama. Lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faya jama'atal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadada wal-'afwa wal-'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma dafa'na al-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar wal-mihan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.